Shalom, Bang. Jadi yang membuat saya bangga ya terhadap Kristen ini karena saya tidak menemukan ayatnya di Alkitab itu yang berkata begini, agama yang benar di sisi Tuhan Yesus adalah agama Kristen. Nah, ketika tidak saya temukan ayat itu di Alkitab, bangga sekali saya di Kristen. Karena ketika kalau ada ayat itu, maka kita akan terus merasa benar terus mengganggu orang, kita terus benar. Nah, ini yang sangat berbahaya kan di dalam kehidupan beragama. Makanya Tuhan Yesus itu tidak membawa agama dia, karena agama sendiri artinya kan tidak kacau. Nah, kalau dibikin arti secara keseluruhan, Kristen artinya pengikut Yesus, maka kita menjadi tidak kacau pengikut Yesus, kan jadi tidak cocok jadinya. Kan begitu. Betul, jadi ketika Makanya tidak ada ayat itu, agama yang paling benar di sisi Tuhan Yesus Kristus adalah agama Kristen, maka saya pikir wah ini yang paling mantap. Karena dengan cara begitu kita tidak menghakimi. Kenapa orang yang merasa benar itu terus menghakimi? Mengganggu orang pun dia ibadah, merasa benar. Menggeruduk orang pun dia ibadah, merasa benar. Nah, kenapa? Ya karena merasa dirinya semua benar, yang lain salah gitu. Ketika ada yang merasa tidak sesuai dengan dirinya gitu ya, nah, dianggapnya itu semua salah sehingga jadi terjadilah penghakiman. Makanya waktu ada bapak-bapak bertanya kepada saya, kalau memang Kristen itu agama benar, mana ayatnya di Alkitab? Oh, bangga sekali saya Pak, tak ada ayat itu. Saya bilang, saya senang. Saya bilang, oh kok senang katanya gitu. Ya senang. Dengan cara begitu saya berbahaya, saya bilang kalau ada ayat itu kami terus merasa benar sehingga kami akan melakukan hal-hal yang tidak baik dan terus benar. Nah, makanya kita ini bukan karena benar sendiri tetapi dibenarkan oleh Kristus. Itulah sebabnya Kristus berkata, aku datang kepada orang berdosa bukan kepada orang benar. Itu. Jadi kita yang sebenarnya tidak merasa benar ini, percayalah kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Kalau kita benar terus, berbahaya sekali dalam beragama ini kan. Ternyata dengan tidak ada ayatnya yang berkata begitu, saya bangga jadi pengikut Kristus. Ternyata kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Saya percaya Bang, sebagai seorang Islam, saya percaya bahwa Kristus itu adalah manusia yang mulia. Makanya kita beriman kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu Bang. Bukan, Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, itu hal yang berbeda. Begini sebenarnya ya. Nah ini membeda-bedakan mungkin Muslim ya. Kita kan nggak mau membeda-bedakan. Akan terus dia menyamakan itu supaya apa ya, memang imannya Katanya kan di situ. Mau nyari persamaan, nggak mau paling benar sendiri. Dicari persamaan kok kepanas, protes. Nggak ada kepanasan, jangan kau bilang kepanasan. Oke, gini Shalom, begini. Oke. Kalau memang kita mau samakan, artinya benarlah kata Quran bahwa Yesus itu sudah mati. Isa itu pernah mati, sudah mati. Ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan, dan itu sudah terjadi. Apakah Anda meyakini itu? Itu masalahnya. Kalau manusia Bang, pasti mati Bang. Cuma waktunya itu belum diketahui kan, kapan matinya. Secara iman Islam Bang Nabirong ya, memang mereka akan terus menyamakan itu, karena kalau mereka tidak samakan itu, mereka tidak beriman. Nah, berbeda dengan kita Kristen ini ya. Kita orang Kristen secara iman ini ya, secara iman jangan ada yang tersinggung. Jangankan sama Kristen Bang, sama Yahudi pun kami tidak perlu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu percaya kepada Quran, dan tidak perlu percaya kepada Nabi Muhammad. Kita sudah beriman dan ke surga. Gitu loh. Jadi kekristenan itu memang berdiri sendiri. Itu hebatnya Kristen. Gini Bi, jangan sama Kristen Bang. GDP, kamu berarti saya nak jawab pertanyaan kamu tuh, yang kamu bercakap tuh ya. Jangankan sama kalau Kristen Bang. Dengar dulu, saya tak berdawar di sini. Saya hari ini nak jelas nih. Suka ada persamaan. Jelas. Saya nak tanya Bang Jin DB, ya.
Kalau abang itu tak percaya yang bahwa Allah ada di sini, siapa yang buat itu langit tiada tiang, bintang tiada tali itu siapa yang buat? Tuhan kami yang buat. Tuhan Gampang kami. ya. Kalau masalah yang buat langit bang, semua Bang agama Pendi, berhala penyembah jangan disamakan pekerjaan Yesus dengan Allah SWT, Bang. mencipta. Maka kamu begitu juga. Sebelum Tuhan kamu datang itu ya, Alkitab, sebelum kitabmu datang, Alkitab sudah mencatat itu. Dan yang bikin itu bukan Tuhanmu. Mungkin Bang Nabirang, Bang, jelaskan Bang seperti yang semalam itu. Iya. Dengar dulu. Sebentar, Begini, diam dulu. begini Bang Cabak, gini. Saya kalau gitu jawabannya. Diam dulu. Sebentar Bang Cabak, begini. Kita nggak perlu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Kristen. Betul. Sama Begini Muhammad Bang pun Cabak. nggak perlu percaya kita. Bang Cabak. Begini Bang Cabak, biar saya yang hadapi Bang. Oke. Begini Bang Cabak. Allah SWT, Saya aja Bang. ya Allah itu belum ada di kitab kami dan kitab Yahudi itu sudah dicatatkan, dan Tuhan kalian belum pernah ada, dan belum ada abad ke-7, baru ada abad ke-7. Jadi kalau Anda mengaku-ngaku sama, penyembah berhala pun mengaku bahwa Tuhannya mereka lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Anda tidak bisa mengklaim itu. Nah, kebesaran yang Anda klaim itu secara garis besar saja, itu semua Tuhan-Tuhan yang tidak nyata pun itu mengakuinya. Lalu kau mau bilang itu punya Tuhanmu? Tidak bisa. Gitu Bang Cabak. Jadi begini Bang. Kalau kita melihat satu-satu dulu, saya nak menjawab ini Bang Nabirong ini. Satu-satu dulu, kan kita ini kan wawancara. nggak akan nyambung Bang. Nggak akan nyambung kalau pola pikirnya kita Islam. Jangan dulu, saya nak jawab Bang Nabirong dulu. Diam dulu kau Sahalam. Atau kamu turun nanti naik lagi kamu. Monggo. Enggak, santai-santai Bang Salam. Coba Bang Nabirong, lanjut Bang Nabirong. Ya sudah. Jadi klaim kami adalah sebelum Tuhan Musa ada di abad ke-7, Tuhan kami sudah melakukan itu. Bahkan kalian menganggap Tuhan kalian sama dengan Tuhannya Musa. Padahal jelas di Al-Kafirun bilang berbeda Tuhan kalian. Di Al-Baqarah 200 berapa itu dibilang juga Tuhannya berbeda. Gitu. 158 Al-Baqarah 158 dikatakan bahwa Tuhan kita itu berbeda. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan yang kami percaya, yang telah menciptakan jauh sebelum Tuhan kalian ada, itu adalah Tuhan yang kalian percaya juga, sedangkan Allah sendiri mengatakan Tuhan kita berbeda? Silakan. Gini, saya yakin yang bahwa Allah ini ada. Yang pertama kita harus tahu dulu, kalau kami ini Islam, Bang Pendi tahu dulu dia Islam. Kami harus mengerti tentang i'tikad 50 ataupun 70. Yang pertama kami harus tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Ada sifat yang 20, satu aja yang saya jelaskan pada malam ini. Yang pertama wujud. Wujud Allah, yang bahwa wujud Allah satu zat yang wajib wujud. Makna satu zat yang wajib wujud, dalilnya Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan di antara isi keduanya. Itu dalil yang bahwa kami Allah ada. Adam tiada. Makna mustahil Allah Adam tiada. Dikala tak ada bumi ini, tak ada. Aduh, ceramah kau itu. Itu kamu belum bisa diskusi itu ceramah. Pak, makanya sebentar, aku itu, mau nanya Pak Bayi. Allah tetap ada Allah. Sabar Pak. Paham? Pak Bayi. Di kitab kami sudah duluan tertulis itu. Coba. Jangan disamakan isi Bang Pendi. Bang Pendi diisikan antara disamakan Allah dengan Yesus. Tak boleh gitu Bang Pendi. Gini Cabak. Kalian hanya mencomot. Disamakan. Gini. Kalian hanya mencomot-comot yang dari kami punya dan mengaku-ngaku, tetapi sebenarnya tidak sama. Bagaimana bisa kau bilang sama? Bukan disama, tapi Bapak ini semua disamakan. Siapa? Apa yang kami bilang ini orang-orang Islam ini, dalil-dalil orang Islam. Siapa yang menyamakan, Bapak aja Pak? enak aja menjawab.
Enak aja menjawab sama semua. Udah nyontek, salah lagi. Gimana Baik, ini? baik. Udah Jadi aku Kami nanya malah satu ya. menolak, bukan menyamakan. Janganlah nanya gitu, satu ya. Mas. Aku nanya satu ya. Nanya satu coba. ya. Apa yang diciptakan Allah dulu, langit apa bumi? Dua-duanya. Gimana? Berarti yang lain salah. Dua-duanya, paham? Kapan? Dalilnya Allahul Iya, ladzi di- khalaqa apa? samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, Tahu? coba tunjukin. Saya Allah bisa menciptakan langit dan bumi dan kedua isinya. Paham? jadi yang diciptakan dulu apa? Hah? Yang diciptakan dulu apa? Bumi apa langit? Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda. Mutiga bersama dia. Allah Berarti fusilat menciptakan. salah. Allah bersama musiga. Jadi berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Berapa hari? 7 hari. Aduh Pak, sampai di matilah. Ini orang 7 hari. kafir. Bukan setengah hari. Kalau Allah kun fayakun. Bodoh. Iya. kun fayakun. Jangan bilang bodoh untuk sama orang tua, nggak boleh. Kan maksudnya gitulah. Jangan. Tidak itu yang saya jawab itu yang benar tadi itu kenapa dia main-mainkan saya. Jangan Bukan sampai gitu, itu Om ada Deddy. kata-kata begitu. Kau mau baca yang lain nggak? Mau baca di Al-Quran Yang nggak? jangan bahasa kasar. Mau baca di Al-Quran nggak? Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah kun fayakun. Pak. Kun fayakun. Ah. Allah, si alam berapa hari si alam? Apa? Si alam berapa hari? Aku nggak hafal bang. Ya alam itu apa tuh? Saya tak paham tuh. Saya. Kenapa dia tanya? lucu-lucu kali kau baca, Pak. Saya. Oh, kau Lucu pintar ya dia kau. ngomong tapi Enggak, ditanya kupikir Allah. tadi gini, coba. Kupikir tadi kau pintar untuk menjawab saya. Makanya kau larang Syah Alam itu untuk menjawab saya. Ternyata, aduh, Ditanya Allah menciptakan langit parah dan bumi kau. berapa hari? Oke, gini deh. Kita alihkan dulu lah ke Syah Alam, ya. Gitu. Janganlah dulu Apa kau tuh kenal. pertanyaannya? Coba tuh. Jawabkan. Iya, yang tadi apa bang? Tadi. Pertanyaannya, Allah menciptakan langit apa bumi duluan? Saya sudah jawab tadi. Kalau Bapak itu paham ilmu nahunya. Ilmu saraf paham. Sudah Karena berapa ini- hari? Pertanyaan bertamu, berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Udah saya jawab tadi, kun fayakun. Allah menciptakan bukan per detik pun. Kalau Allah jadi tetap jadi, itu aja. Jadi Paham? Itu- Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu bohong. Itu tadi itu saya memang apa namanya itu main-main dengan Bapak karena Oh, Bapak jadi main main-main. olok-olok dengan saya tuh. Coba buktikan. Kun fayakun, kalau Allah kun menciptakan- fayakun. Kun fayakun, jadi nggak ada waktunya, nggak ada masanya. Masa hari Jumat Allah ciptakan dunia ini. Cuma doang. Jumat ya. Ya udah Nabi Rong, terserah kau lah, kamu apalah. Aduh, Udahlah. pusing aduh. Udahlah, udah nggak itu korslet ini. Makanya ini hari ini tak belajar. Dah. Bodoh. Gini di surat Hud Kalau orang ayat tak 7. belajar, Sebentar. Ya. Berarti hari Senin, Kamis, Jumat orang Kristen yang ciptakan hari itu. Ah, itu dia. Itu dia, saudaraku. Allah menciptakan dunia ini, dengar dulu. Allah menciptakan dunia ini hari Jumat. Kalau ditanya masa tadi Bapak ini, ayah kita, ayah anda ini bukan hafiz. Jadi hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Oke, surat Hud ayat 7 bagaimana? Dikatakan di situ adalah dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bapak jangan menguraikan ayat. Bapak tak paham ayat. Saya Karena baca, Bapak saya bukan- hanya membaca. Bagaimana itu? Coba? Makanya kan kalau saya jelaskan nanti tak sama dengan pemikiran Bapak. Oke, lanjut silakan jelaskan. Saya jelaskan. surat Hud ayat 7. Klik. Baik. Baik terbit dari aplikasi, jangan keluar dari aplikasi, nanti kamu jatuh. Ketika jatuh kamu bilang orang keluarin kamu. Kalau Jangan mencipta- keluar dari aplikasi. Tak ada. Tadi keluar itu ngopi. Jangan keluar Tak dari ada, aplikasi. tak ada. Ya udah, apa? ayo.
Ya sudah, jawablah surat Hud ayat 7 bahwa di situ dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Ayat apa namanya? Saya nak tengok nih. Surat Hud ayat 7. Surat Hud. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. 6 masa syalam, aduh Masya Allah lah. Alam, 6 masa bukan 6 hari alam. 6 masa. Di Al-Hud kan gitu, Bang. Enggak, dia Malaysia soalnya, Malaysia soalnya. Jadi masa 6 hari dibilangnya. Dalam waktu 6 hari. Yuk, murtad yuk, syalam. Syalam murtad yuk. Bang Alam apa? Kristen ya? Bukan, Islam. Islam Protestan dia. Kristen Unitarian, Bang. 107 tadi, ya. 107 ya. Hud ayat 7, ayat 7. Oh, ayat 7. Kau aja nggak hafal, katanya hafal kau. Aduh. 1.300 orang baru tahu ya Allah menciptakan langit dan bumi sekejap. Baru tahu dia. Hari Jumat coy. Enggak. Itu Hud 7 sama dengan itu surat sama dengan Ya, surat. kalau udah ada jawab tadi kan. 6 masa kan, 6 hari kan. Ya udah jawab lagi. Hari pertama ciptain apa? Nah, masa pertama ciptain apa? Hai Allah menciptakan berarti 6 hari gitu aja. 6 hari. Iya, masa pertama ciptain apa? Jangan ditanya lagi itu Pak. Ini kan kita untuk menguraikan ayat dulu. Enggak, oke, dijawab dulu sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Jadi artinya berapa hari yang pasti? Yang pasti dulu. Yang pasti yang udah tertera di ayat Hud itu 6 hari, 6 masa. 6 masa. 6 masa ya. Kena di Fusilat 8 Oke, masa. kok kalau di Fusilat bagaimana? Apa, Bang? Fusilat ayat 9 sampai 12. Ayat Fusilat sampai 12. Ayat 9 sampai 12. 242. Gimana ya? Yang benar yang mana nih? Kan kun fayakun. Waduh, Nabi Rong. Lu sih bikin pertanyaan susah bener. Nah, semuanya pada ngopi, jangan-jangan dia ngobrol